Timnas Indonesia menatap serius laga putaran keempat Grup B, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang tinggal sekitar 2 pekan lagi. Pelatih Timnas, Patrick Kluivert, telah memanggil 28 pemain untuk menghadapi 2 laga nanti. Timnas dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada 9 dan 12 Oktober 2025, untuk memastikan lolos atau tidaknya ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Hanya tim juara grup yang berhak tampil otomatis ke Piala Dunia tahun depan. Dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Kluivert, sebagian besar tetap langganan andalan skuad Garuda selama ini, termasuk striker Ole Roumanie, yang sedang menjalani pemulihan cedera. Sementara publik dikejutkan tidak ada nama Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Mies Hilgers dalam skuad terkini untuk menghadapi laga lawan Arab Saudi dan Irak. Tentu Kluivert punya pertimbangan tersendiri dalam menyusun skuad kali ini. Dengan 28 pemain yang sudah dipanggil, menarik membahas seperti apa komposisi starting 11 Timnas Indonesia nantinya, terutama untuk pertandingan menghadapi Arab Saudi sebagai lawan pertama. Patrick Kluivert harus bisa memilih salah satu kiper yang sama-sama penuh bakat, yaitu Maarten Paes atau Emil Audero. Keduanya sama-sama siap turun untuk menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Maarten Paes sudah pulih dari cedera bersama klubnya FC Dallas di MLS. Di sisi lain, Emil Audero sedang menyala terang bersama Cremonese di Serie A. Melihat kiprah keduanya, Emil Audero punya kans lebih besar untuk menjadi starter di Jeddah. Audero jadi pilihan Timnas Indonesia dalam 4 laga terakhir, ketika melawan Cina, Jepang, Chinese Taipei, dan Lebanon. Bersama Cremonese, Emil Audero juga tak tergantikan saat menghadapi laga Serie A melawan AC Milan, Sassuolo, Hellas Verona, dan terkini melawan Parma. Dari 360 menit bermain, Audero baru kemasukan 4 gol. Penampilan heroik serta penyelamatannya ia lakukan untuk mengamankan gawang dari kebobolan, membuatnya masuk menjadi kiper terbaik di awal musim ini. Bergeser ke posisi bek, Patrick Kluivert ada kemungkinan memainkan 3 bek sejajar sebagai bek sentral. Jay Itzes, Kevin Dix, dan Calvin Verdong mungkin akan mengisi posisi bek dan berusaha mengamankan wilayah pertahanan Timnas Indonesia. Ketiganya kini dalam top performa bersama 3 klub berbeda di Eropa. Dix bersama Mönchengladbach, Jay Itzes bersama Sassuolo, dan Calvin Verdong mulai menemukan pengalaman di Lille. Jay Itzes selalu menjadi starter dan tak tergantikan ketika Sassuolo menghadapi Cremonese, Lazio, dan Inter Milan. Jay Itzes sudah mencatatkan 270 menit bermain di awal musim, dan diyakini akan terus menjadi bek reguler tim berjulukan Nero Verdi tersebut. Hal yang sama dialami Kevin Dix yang hingga pekan keempat Bundesliga musim ini selalu dimainkan, atau total bermain selama 283 menit. Calvin Verdong yang baru saja debut bersama Lille kemungkinan menjadi pemain inti di klub Liga Prancis tersebut, dengan cederanya Romain Perrault. Di posisi sektor tengah yang krusial, Kluivert kemungkinan menempatkan 4 pemain seperti Tom Hay, Joey Pelupesi, Jakob Sayuri, dan Dean James. Tom Hay akan bertugas sebagai pengatur permainan. Visi bermain, umpan terukur, dan membuka ruang penyerangan bakal ada di pundaknya. Joey Pelupesi akan menjadi tandem sejati Hay di lini tengah. Fisik yang kuat dan prima, ditunjang daya jelajah serta kemampuan merusak konsentrasi lawan, menjadi tugas yang bakal diembannya. 2 pemain winger dengan mobilitas tinggi disiapkan untuk posisi sayap kiri dan kanan. Posisi ideal untuk winger kanan layak diisi oleh Jakob Sayuri, yang punya kecepatan lari menusuk. Lalu, di sektor kiri, Kluivert memainkan Dean James, pemain kidal yang makin matang di Go Ahead Eagles. Ia tak kalah kuat dalam menyisir sisi kiri, dan melepaskan umpan diagonal akurat. Miljano makin matang di FC Utrecht, dan diharapkan menjadi pembeda di lini depan Timnas Indonesia. Posisi ujung tombak akan kembali menjadi milik Ole Roumanie. Penyerang berusia 25 tahun yang menjadi tumpuhan gol Timnas Indonesia itu diharapkan benar-benar kembali 100%.
Pemain terbaru timnas Indonesia, Mauro Zylstra, tampaknya belum bisa memikul beban berat sebagai mesin gol utama. Ia mungkin belum dapat diandalkan sepenuhnya ketika menghadapi Arab Saudi dan Irak pada 9 dan 12 Oktober 2025 mendatang. Kekhawatiran ini muncul karena usianya yang masih muda, serta pengalamannya di level profesional yang masih terbatas. Selain itu, Zylstra juga belum mendapatkan kesempatan bermain yang reguler di level klub setelah dipromosikan ke tim senior. Striker berusia 20 tahun ini belum sempat tampil membela FC Volendam di kompetisi Eredivisie 2025-2026 pada musim ini. Dari total 6 pertandingan musim ini, ia lebih sering menghabiskan waktu dengan duduk di bangku cadangan. Situasi minimnya menit bermain ini tentu menjadi perhatian serius dan cukup mengkhawatirkan bagi skuad Garuda.